ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama malah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan rahmat nya kita selalu diberi kesempatan sampai kita waktu luang untuk bertemu di pelajaran ini. Tak lupa selawat kita selalu curahkan pada junjungan Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Sandiwardhanisi selaku Kaprodi, yang kami hormati Ibu Arianti selaku Kaprodinas, yang kami hormati Bapak Supriyadi selaku Ketua Keluarga Alumni, yang kami hormati Ibu Sri Sumaryani selaku insya Allah pembicara atau pemateri pada hari ini, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan seluruh teman-teman yang berada dari Sabang sampai Merauke hingga luar negeri juga ada bermacam-macam tempatnya. Mohon izin saya mewakili teman-teman semuanya PSIK 2013 atau NUS 25 izin menyampaikan sedikit ringkasan acara. Pertama, untuk ringkasan acara ini adalah suatu refleksi kita sudah melewati 3 tahun lulus sarjana dan 2 tahun momen pas pada saat sumpah profesi, yaitu 2 tahun dari 2018 dengan tema Recall the Moment and Sharing the Happiness ya. Nah, pertama nanti acaranya adalah silaturahmi virtual dari teman-teman maupun dari bapak-bapak, ibu-ibu yang kami cintai. Terus habis itu ada sharing materi, jadi kita semacam diskusi. Lalu kita selipkan dari acara ini ada terkait dengan donasi, ya donasi untuk membantu terutama adik-adik kelas, adik-adik tingkat kita atau saudara kita di keluarga alumni maupun saudara kita di PSIK UMY yang memang membutuhkan seperti itu. Terus yang ketiga mungkin doa bersama, semoga memang pandemi ini segera berakhir ataupun kita selalu diberkahi. Itu. Mungkin itu, jadi nanti terkait dengan pemateri ya kita lebih ya seperti kerja, kan ada teman-teman yang kerja terus berusaha, ada yang keluar negeri juga, semoga bisa mengambil manfaat dari materi kali ini. Yang penting semangat kita masih sama, PSIK UMY 2013, semangat, yes. Terima kasih dari saya, mohon maaf bila banyak salah ataupun perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Sodik. Ya, untuk sambutan yang selanjutnya, saya persilahkan kepada Ibu Santi selaku Kaprodi Program Studi Ilmu Keperawatan UMY untuk menyampaikan sambutannya. Pada Bu Santi, saya persilahkan Ibu. Izin ya. Sebentar ya, benar mau bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Waalaikumsalam, sekedap ini. Ya, Pak Afik. Waalaikumsalam. Iya, Pak Afik ini sedang punya gawe besar ya untuk ini ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah yang selalu memberikan kita kenikmatan yang tidak terhitung-hitung. Kalau yang sekarang itu yang paling ini adalah nikmat sehat ya, dan juga nikmat ukhuwah karena sudah lama tidak ketemu. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan untuk kita semua walaupun hanya lewat virtual. Tetapi ini adalah hal yang perlu kita syukuri karena saya bisa ketemu dengan rekan sejawat dari angkatan 2013. Ya. Selawat serta salam marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita yang selalu kita nanti
syafaat beliau nanti di yaumil akhir, dan semoga kita nanti dikumpulkan kembali di surganya. Ya, yang saya hormati senior saya, senior dalam segala hal ini. Mbak Yu, saya udah lama tidak ketemu, Bu Sri Sumaryani. Ini walaupun sama-sama di Jogja, kita juga jarang ketemu kok. Jangan khawatir yang ada di jauh-jauh ya. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Supriyadi selaku Ketua Alumni PSIK FKIK UMY, matur nuwun rawuhipun. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu dosen PSIK FKIK UMY, dan juga yang saya sayangi dan saya rindukan. Ini sudah nggak pantas saya menyebut anak-anakku ya, tapi rekan sejawat semuanya yang bertugas dimanapun kalian berada. Ya, pada malam hari ini saya berbahagia sekali. Pertama, kemarin melihatnya dari status beberapa orang yang kontaknya ada di HP saya, yang selalu update informasi-informasi, dan kita sering juga sapa-sapaan gitu ya. Ada Sodik, ada Laili, dan ada beberapa orang yang saya juga bisa ikut berbahagia gitu malam ini. Kemudian Arifka mengabari saya untuk bisa join gitu ya. Ya, saya rasa acara seperti ini sangat baik sekali. Terima kasih semuanya untuk angkatan 2013 yang walaupun baru berapa tahun ya, 2 atau 3 tahun yang lalu, 3 ya, 2 tahun Bu. Enggak, ini apa lulus 3 tahun S1-nya Bu. Nah, 3 tahun yang lalu baru menyelesaikan nurse dan berjuang bersama di Batika tidak terasa. Jadi segala sesuatu itu kalau baru dijalani itu kadang-kadang ada rasa sebel, ada rasa jengkel, mungkin pernah jengkel dengan saya, dengan Pak Pudang, dengan Pak Afek, dengan Bu Yani, gitu ya. Tetapi ketika sudah berpisah, itulah yang dirindukan semuanya ya. Dulu saya juga pernah jengkel sama kalian, gitu misalnya, ya ternyata setelah dilalui semuanya, ternyata waktu itu begitu cepat ya. Nah, dalam waktu 3 tahun itu, alhamdulillah saya melihat rekam jejak dari teman sejawat semua angkatan 2013 ini luar biasa kiprahnya. Kita ikut berbangga dengan segala macam hal pencapaian yang dilakukan, termasuk berjuang sama-sama menjadi garda terakhir apa garda terdepan ya. Ada yang bilang terakhir dan gimana. Pokoknya bermanfaat gitu ya. Bermanfaat untuk lingkungan, menebar kebaikan. Juga ada yang berjuang di negeri orang gitu beberapa, dan itu sangat membanggakan dan melegakan. Nah, itu yang kadang-kadang membuat kami terenyuh ya. Terenyuhnya itu Masya Allah, kalian itu dulu masih kecil-kecil, ternyata sekarang sudah menjadi orang-orang yang sangat hebat gitu. Dan itu semua yang membanggakan kami semua, dan kita pantas bersyukur. Dan kegiatan seperti ini kita juga terima kasih sekali karena inisiasi kalian semua membantu dan juga berkiprah untuk alma mater. Kita sangat berterima kasih sekali. Insya Allah kalau kalian membutuhkan bantuan kami apapun gitu yang masih bisa kita usahakan, walaupun sudah di mana-mana, insya Allah kita juga tangan terbuka menerima kalian semua. Saya kira itu tanpa mengurangi waktu supaya kalian bisa lebih banyak berkangen-kangenan dengan yang lain. Saya akhiri, sekali lagi banyak salam ini dari Bapak Ibu yang tidak bisa join karena Jogja itu beberapa wilayah sedang hujan lebat ya, jadi jaringan tadi beberapa mengabarkan Bu salam untuk semuanya gitu ya. Ada Bu Arianti, ada Bu Nina gitu ya. Bu Ari bisa gabung nggak ya? Kayaknya tadi katanya terlempar gitu. Jadi mohon maaf sekali tidak bisa join, dan semoga nanti kita bisa melalui acara ini dengan baik dan lancar. Saya kira itu
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vina, silakan waktu saya kembalikan pada Vina ya. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan juga salam rindu kami Bu untuk seluruh dosen G dan staf juga. Baik teman-teman. G, terima kasih Bu Santi. Berikutnya selamat datang Bapak Supri. Bapak Supri, Assalamualaikum. Selamat malam Bapak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Ya Bapak, jika berkenan saya ingin mendengar sambutan Bapak pada waktu ini, saat ini juga. Kira-kira saya berikan Bapak waktu, kami mohon untuk mendengarkan sambutan Bapak. Waktu dan tempat saya persilahkan ya Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Cukup terdengar suara saya. Iya Bapak, jelas. Ya, alhamdulillah di tempat saya ini hujan tadi sempat tiba-tiba tidak connect. Ya, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita banyak sekali nikmat. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada wah kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati di sini ada Bu Tri Sumaryani ya. Beliau tetangga saya sebetulnya. Saya rumahnya itu di utaranya beliau. Saya sering. Tapi nggak pernah main ya. Ya Bu, kalau malam pagi-pagi saya lewat sana Bu. Nah. Wes. Oke, ada Bu Santi yang kami hormati, Mas Fahmi, Mas Budang, Mas Sotik, bagaimana ini kabarnya? Yang paling familiar di angkatan ini Mas Sotik ini. Pak, alhamdulillah. Ya. Sotik sekarang gaya mahasiswa S2 Brawijaya. Iya. Alhamdulillah. Sukses ya Mas Sotik. Amin Pak, matur nuwun. Alhamdulillah ya. Saya sangat bangga bisa malam ini join dengan kalian. Saya berdoa semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala senantiasa dalam kesehatan, tentunya terhindar dari para bahaya yang sedang menjadi pandemi di negara, dan kita berdoa semoga pandemi ini lekas hilang dari bumi tercinta kita Indonesia. Pada yang dipilih atau menjadi ketua alumni, ya alumni kita berada di mana-mana, telah menyebar di seluruh penjuru Indonesia, bahkan di luar negeri. Beberapa kali kemarin itu ke Thailand juga ketemu dengan Mas Asri ya. Kemudian ke rumah sakit di Jawa Timur, di Jawa Tengah itu juga ketemu. Dan alhamdulillah komunikasi kita dengan alumni-alumni yang lain di Facebook juga banyak. Kita saling berkomunikasi, juga mengeratkan hubungan di antara kita. Dan tentunya sebagai sesama alumni saling membantu, tolong menolong ya, mungkin itu sangat harus ya kalau kita melihat alumni dari alma mater kita, ya kita berusaha mencoba untuk saling membantu, dan tentunya kita juga harus memberikan yang terbaik alma mater kita kepada adik-adik kita. Kalau ada sesuatu ya segera ayo, ini adik kita, ini alumni kita, ayo kita beri kesempatan, ayo kita bantu. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jangan kita sesama alumni malah justru kita tidak perhatikan. Kemudian teman-teman, mohon maaf ini juga saya tidak bisa terlalu bisa menunggui lama. Kebetulan juga ada Zoom meeting dengan HPMI DIY.
Yang pasti kami sebagai alma mater dari kampus kita tercinta siap memberikan yang terbaik bagi sesama alumni, apalagi kepada alma mater kita. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supriyadi atas sambutannya. Semoga dengan adanya kegiatan ini bisa mempererat silaturahmi kami antar alumni ya Pak. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di sisa kesibukan. Terima kasih Bapak. Ya, baik teman-teman, kita berlanjut ke acara berikutnya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang juga untuk teman-teman yang baru bergabung. Ya, selain ada acara sharing nantinya, kita juga ada acara pemberian beasiswa pendidikan untuk adik-adik PSIK UMY. Kemudian beberapa hari yang lalu kami meminta teman-teman untuk mengisi surat cinta, dan surat cinta tersebut telah kami kumpulkan dan nantinya akan kami bacakan. Jadi teman-teman bisa stay di acara-acara kita berikutnya, di step-step berikutnya, karena siapa tahu beruntung itu surat cinta teman-teman yang akan saya bacakan. Nah, tanpa menunggu lama-lama lagi, kami dari teman-teman panitia sudah menyiapkan dokumenter nih atau video. Jadi ini bisa dibilang sebenarnya momen yang instagramable juga. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buat WA story, Instagram story, atau mungkin mau posting di Instagram, ini sepertinya momen yang pas. Jadi disiapkan capturean handphonenya. Jangan lupa untuk di-tag ke PSIK UMY 2013 dengan hashtag recall the moment. Video ini akan saya play dalam waktu 3 detik ya. Oke, Dika, videonya sudah ready. Bisa di-play ya, Dik ya. 1, 2, 3. Silahkan Dika, di-play videonya. Dik, kok nggak ada suaranya, Dik?
Dika kok nggak ada suaranya?
hatiku, pikiranku, perasaanku bahwa kesuksesan akan kudapat di sini. Dengan kedua mataku, aku melihat kesuksesanku. Dengan daya kata dan tinta, aku akan buktikan pada dunia bahwa aku pasti bisa. Sudah, Dika? Sudah. Iya. Baik. Gimana ya teman-teman ya? Jadi setelah nonton video tadi itu agak speechless sih. Jadi ngelihat dari zaman kita yang cewek-cewek mungkin yang pakai bedak bayi, terus sekarang udah ada yang bisa pakai gicu, terus juga udah ada yang udah cukup lama video-video itu tuh setidaknya mengingatkan kita bahwa kita tumbuh, kita berkembang di usia yang peralihan sampai sekarang menuju usia yang lebih matang lagi, ternyata banyak proses yang kita lewati, banyak proses yang kita jalani. Semoga nantinya kita bisa terus berproses, kita bisa terus berkembang lagi menjadi lebih dewasa bersama-sama sampai nanti gitu ya. Dan untuk tadi videonya mungkin ada yang jaringannya macet atau mungkin ngadet-ngadet, jangan khawatir karena video tadi sudah kita upload di YouTube, nanti akan kita share juga linknya, jadi kalau teman-teman mau lihat lagi bisa nanti lihat di YouTube, oke? Nah, kita lanjut ke acara berikutnya, ini sesi sharing gitu ya. Jadi setelah poster atau postingan itu muncul di grup kita, jadi bukan rahasia lagi lah, yang mau Vina undang itu adalah salah satu inspirator kita, salah satu ibu kita yang turut menemani kita dari awal kita melangkahkan kaki
cari jati diri, mencari ilmu di UMY sampai kita akhirnya selesai studi dan sampai sekarang. Jadi saya mengundang Ibu Yani, Ibu Sri Sumaryani. Selamat malam, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini Sotik dan Pina ya yang aneh-aneh. Sebelum Vina ke topik, Vina mau tanya dulu, Bu. Saya ingin tanya dulu. Apa yang ada di pikiran Ibu saat ini setelah melihat video barusan, Bu? Apa yang Ibu notice? Dari tadi saya itu ketawa lihat kalau Bu Santi kan tadi menyampaikan ini ya, sekarang ini Bu Santi lebih nyaman memanggil sebagai teman sejawat gitu ya. Saya masih lebih nyaman memanggil anak-anak saya gitu ya. Tapi bukan berarti bukan berarti dalam bahasa Jawanya nggak ngewongke, tapi justru karena ada unsur kedekatan. Ini memang angkatan yang luar biasa. Saya jadi teringat betul. Sayangnya ini nggak ada Bu Prima gitu ya. Saya jadi teringat betul saat yudisium saya dan Bu Prima menangis di depan gitu ya. Sedih, Bu. Iya, saat memberikan pengumuman yudisium dan salah satu ini ada ini ya yang hampir kumlot, masih ingat ya, hanya kurang 0,1 ya kan? Ya, yang tadi Mila, Bu. Iya, itu luar biasa. Tapi dari kelompok dari angkatan Nurse 25 ini adalah mahasiswa dulu loh ya. Dulu itu adalah mahasiswa yang luar biasa. Gudangnya prestasi ada di angkatan 25. Sampai kurang akreditasi kami itu alhamdulillah itu bisa terpenuhi dari prestasi-prestasi mahasiswa dari angkatan 25 ini. Luar biasa memang. Ya, itu konyolnya ada gitu kan, lucunya ada, tapi bertanggung jawab gitu. Menjadi orang-orang atau pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Dan saya masih ingat, ini ada Bayu ya tadi ya. Bayu ini dulu waktu PKM itu, karena waktu itu saya bimbing PKM gitu ya, di angkatan ini juga, ngantar saya sampai Giwangan ya Yuk ya, waktu pulang jam 1 malam waktu bimbingan ya. Dan ini alhamdulillah kelihatan ini Minan masih joget-joget di rumah sakit jiwa enggak? Sudah enggak, Bu. Alhamdulillah. Iya, udah enggak ya. Nah, jadi kesannya untuk angkatan ini memang luar biasa. Kebetulan saya betul-betul sangat terkesan mulai dari lucunya gitu ya, yang ringan-ringan gitu ya. Kemudian tanggung jawabnya, kekompakannya gitu ya. Yang kekompakan ini belum pernah saya dapatkan kesan yang lain dari selain angkatan ini yang luar biasa gitu ya. Tapi bukan berarti ini mengesampingkan ada Pak Pudang ini. Waduh, nanti saya diprotes sama Pak Pudang, Pak Fahmi, ada Mas Arif gitu ya. Wah, berarti kelompok saya enggak ya Bu? Enggak, bukan begitu. Tapi ini anak-anak yang luar biasa kompak dan saya masih ingat semangatnya waktu awal masuk adalah masuk bersama dan keluar pun bareng-bareng gitu ya, lulusnya bareng-bareng gitu, semangatnya waktu itu yang selalu disampaikan di kelas maupun dimanapun. Prestasinya juga luar biasa, himikanya hebat, MCC-nya hebat, semuanya hebat. Dan alhamdulillah saya mendengar ini, melihat ini ternyata setelah lulus pun bisa bermanfaat luar biasa untuk masyarakat, untuk umat gitu ya. Ada yang melanjutkan studi, ada yang sangat berani pergi ke luar negeri. Yuk, Rahayu, gitu kan? Nah itu ada juga yang mengabdikan diri ke beberapa rumah sakit, relawan COVID luar biasa. Seperti itu, Vina, kesan saya. Ya, alhamdulillah. Iya. Energi, rasa bahagianya, rasa senang Ibu dan senang. Juga, ini tuh ada peraih Pimnas tuh kelihatan tuh Indri. Nah, dan apa kabar In? Iya Bu. Ada juga
Wiwit kan ini ya, Wiwit itu yang prestasinya juga luar biasa terkait akademik. Ya, saya yang paling sering saya opera-opera ini Wiwit sampai sekarang. Iya, Bu. Maaf ya Wiwit. Bahkan Nggak apa-apa, Ibu. selain rasa bahagia Bu Yani, ini juga terasa bahwa semua dosen yang hadir, ada Pak Budam, kemudian Pak Fahmi, Bu Kelly, Bu Yuni, semuanya itu juga berasa ketika kami membuka link ini atau live virtual ini sangat berasa rasa bahagianya seperti itu ya Bu. Jadi tanpa berlama-lama lagi Bu Yani, kita lama nih, kami lama tidak sharing dengan Ibu ya terkait banyak hal. Jadi mungkin Vina ingin memohon kepada Ibu mewakili teman-teman untuk bisa sharing sedikit ilmunya pada kesempatan ini dengan kami Ibu. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Vina. Baik, sebelumnya yang saya hormati Bu Santiwati Daningsih, ada Pak Afik, kemudian tadi ada Pak Budang, Mas Arief, kemudian ada yang jauh dari Taiwan, ada Bu Kelly dan Pak Fahmi, kemudian ada Bu Yuni ini orang-orang yang luar biasa konsennya, konsen di kemahasiswaan, konsen di akademik dan semuanya. Terima kasih. Alhamdulillah malam ini beliau di sela-sela kesibukannya bisa hadir menemani para alumni NERS angkatan 25. Dan yang kami banggakan lulusan NERS angkatan 25 yang alhamdulillah saat ini sudah berkontribusi banyak ke masyarakat. Ibu, maaf, suaranya temut, Bu. Suara Ibu Yani. Oke. Yeah. Sekarang sudah ya? Ya, Bu. Baik. Alhamdulillah kita bisa ketemu secara virtual. Vina, saya mau ngomong. Tadi saya sudah mengeluh sama Sodik, gitu ya. Dik, temanya berat banget ini untuk saya. Harusnya itu kan topiknya itu topik untuk ustadz atau ustadzah, gitu ya. Terus kapasitas saya itu apa, gitu ya. Saya ini alhamdulillah sangat beruntung di sini ada Bu Santi ya, yang beliau adalah pakar di dalam keperawatan jiwa. Insya Allah justru beliau nanti yang akan banyak memberikan tips-tips gitu ya. Kalau saya ngegongi, ya itu bagus tuh yang tadi diberikan Bu Santi. Paling saya begitu gitu aja gitu kan. Nah ini Bu Santi saya ingin melaporkan ini topiknya berat bagi saya Bu. Karena sepertinya anak-anak ini galau gitu ya Bu. Jadi topik besarnya itu antara idealisme dan realistisme gitu ya, Sotik ya kan? Pengen idealis apa pengen realistis? Setelah itu subtopiknya makin berat lagi. Setelah lulus itu pengen S2 dulu, apa nikah dulu, apa kerja dulu? Terus piye nek ngono ki ngenai pilihan gitu ya. Kemudian topik yang lain kalau misalnya idealismenya nggak tercapai, apa yang bisa dilakukan, bagaimana bersikap. Nah ini kan kalau seperti itu ya salah mencari narasumber toh Bu Santi. Nah ini beruntung ini ada Bu Santi yang nanti bisa memberikan tips-tipsnya gitu ya, karena topiknya itu luar biasa berat, mau menyampaikan sesuai dengan pemahaman atau misalnya yang menyangkut kaitannya dengan yang kajian agama. Ini anak-anak saya di sini lebih hebat dari saya pemahamannya terkait itu. Lulusan pondok banyak gitu ya. Yang justru saya malah perlu belajar dari angkatan 25 ini. Namun karena kemarin kemudian Sodik itu ngeyem-yemi saya begini, Bu, nggak apa-apa, apapun yang diisi, apa mau
terkait maternitas untuk remaja, gayane Sodik itu ngakune remaja, padahal ya Sodik remaja apa dewasa ya nggak jelas kan, gitu loh. Nah ini tips-tipsnya apa Bu untuk maternitas? Nah, malah pusing sendiri. Nanti saya kasih yang kaitannya dengan remaja, Sodik bilang, Bu saya sudah dewasa muda, nanti protes lagi kan gitu ya. Kemudian saya tadi bilang, Dik, nanti saya hanya akan sharing mungkin sedikit materi. 2 slide cukup ya, Dik. Karena yang disampaikan adalah fokusnya idealisme atau realistisme. Ini kok suara saya kalau di tempat saya putus-putus, apakah terdengar jelas? Dengar jelas, Bu. Jelas, Ibu. Oh gitu. Alhamdulillah. Ya. Bu Santi, tes. Terus piye ini topiknya kaya iku? Gak apa-apa. Tuh kan, ngerjain saya ini ya. Nah, Bu Santi, antara idealisme sama realistis itu sebaiknya bagaimana itu? Apanya Bu yang bagaimana? Mana yang harus diutamakan atau harus diseimbangkan atau bagaimana ini? Kan ini kayaknya kalau saya baca nih Vina, Sodik, ini kan pengen sama Gulam, pengen sama Yuda, ya kan? Saya mau sekolah dulu apa nikah dulu ya, gitu kan? Yuda sudah nikah, gitu kan? Saya belum. Nah itu kayaknya idealismenya itu sama realistisnya berbeda. Nah, kalau ada hal seperti itu, kira-kira bagaimana mensikapinya, Bu? Kita belajar ke Bu Santi dulu ya. Ya ini kan ngerjain saya. Kalau itu saya tadi nggak muncul, Bu. Lah ini berat topiknya topik ustazah ini. Sebenarnya Bu, kuncinya adalah tanyakan pada dirimu sendiri gitu. Tuh. Kuncinya adalah tanyakan pada diri sendiri. Nah, karena setiap orang itu sudah punya cara menyelesaikan masalah sendiri. Punya kapasitas sendiri untuk menentukan pilihannya, sebenarnya butuh digongi, Bu Yani. Oh gitu. Jadi sebenarnya setiap pribadi sudah memiliki kapasitas atau kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Seperti teorinya adaptasi Roy gitu ya. Kita itu sebenarnya adaptif terhadap sesuatu masalah yang kita hadapi. Tinggal digongi. Dek, kowe sekolah sike. Pina sekolah apa bekerja, Nak? Kerja sambil sekolah, Bu. Luar biasa. Ya wis, lanjutkan dulu bekerja sambil sekolah dulu. Kalau Yuda sekarang program punya anak, lanjutkan dulu itu gitu kan. Nah ini kayaknya Bayu ini senyum-senyum ini. Programnya apa? Bayu keren nih. Gitu. Punya anak Bayu. ya? Alhamdulillah sudah 1, Bu. Alhamdulillah. Jadi ini program kedua gitu ya? Oke, program kedua. Gong itu. Ya, Minan apa kabar? Dwi mana Dwi? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah baik. Terus tutup buka. Programnya apa? Programnya Minan? Programnya sekarang alhamdulillah lagi niti karir. Lagi niti karir. Bekerja atau sekolah? Alhamdulillah kemarin CPNS lulus. Jadi Alhamdulillah. Di mana? Di Bandung aja, Bu. Di Bandung. Setelah itu? Setelah itu insya Allah melaksanakan menikah. Insya Allah doanya. Iya, tinggal digongi ya Bu Santi. Bismillah gitu ya. Indri, Masya Allah cucu kita Bu Santi, Masya Allah kuning-kuning. Ya. Assalamualaikum. Ayo yang lain yang sudah pengen silahkan nyusul gitu ya. Nah, yang sudah punya Sotik pergi tuh. Takut disuruh nyusul ya kan. Sotik tiba-tiba menghilang. Tuh Sotik tuh. Oh, ya Allah Rabbi. Dika apa Dik? Berkarir dulu Bu, insya Allah. Apa? Berkarir dulu. Oke. Magenda. Dalam. Tak krungu le. Dalam Bu. Sekarang apa tuh kegiatanmu? Meniti karir Bu.
meniti karir luar biasa. Ya sudah, berarti tinggal disesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang ini gitu kan. Kemudian dipikirkan kalau memang itu adalah yang menurut kita adalah yang terbaik, tinggal dimantapkan. Yang sekolah fokus sekolah dulu, yang meniti karir fokus meniti karir dulu, yang masih punya program untuk mempunyai anak atau tambah anak fokus ke situ dulu kan gitu. Tuh Indri mau nambah itu ya. Oke. Baik. Muslimin. Nah ini. Kemana sekarang, Leh? Bu, saya masih di Jogja, Bu. Masih di Jogja? Di mana? Sekolah lagi, Bu. Di mana? UGM? Ya, Bu. Hah? Ya, Bu. Alhamdulillah. Ambil apa? Di Promkes, Bu. Promkes, luar biasa. Laili. Oke, Ibu. Apa sekarang karirnya? DKP di absen loh, sampai 60 Kerja orang dulu, Bu. Oh, kerja dulu. Iya, satu-satunya yang nampak di sini, Bu Santi. Ya, yang nampak di layar sini kebetulan, gitu kan. Nah, ini yang satu ya nggak pergi-pergi. Oke, baik. Jadi betul sekali tadi yang disampaikan Bu Santi. Saya bilangnya betul sekali gitu ya. Seakan saya tahu gitu ya. Padahal saya tadi belajar dari yang disampaikan Bu Santi. Intinya adalah kita sudah memiliki kapasitas masing-masing. Kita diberi anugerah oleh Allah terkait dengan kemampuan untuk membuat keputusan, ya. Tinggal bagaimana kita bisa bisa mengambil keputusan dengan sebaik mungkin. Namun saya ingin sedikit share karena saya tadi sudah janji sama Sodik untuk menyampaikan 2 slide materi saya. Kenapa ini kok nggak bisa share screen ya? Bu Yani dijadikan co-host dulu. Dika. Dik. Siap, Bu. Siap. Sebentar. Jangan untuk screen-nya. Oh, host. Ustazah. Sampun, Bu. Oke. Nah, kalau tadi topik besarnya adalah idealis atau realistis gitu ya, Vin ya, yang diminta ya. Jadi menyampaikan, Bu, teman-teman saya yang perempuan itu maunya temanya tentang ini, gitu. Kayaknya sedang galau sepertinya. Yang S2 sekolah galau, yang bekerja galau, yang menikah pun galau. Saya sudah menikah kok teman saya masih sekolah, yang sekolah pun berpikir teman saya sudah menikah kok saya masih sekolah, kan gitu ya. Jadi ibaratnya adalah wang sinawang. Tapi sepertinya kita perlu menyeimbangkan. Jadi bagaimana justru kita itu menjadi orang yang idealis, tapi idealisnya yang realistis, gitu kan? Kenapa kok idealisnya yang realistis? Kalau kita memiliki idealis, tapi idealis kita itu realistis dengan kapasitas kita, dengan kemampuan kita, dengan kesempatan kita, maka yang pertama itu akan dapat mengurangi resiko kekecewaan kita. Kenapa kok bisa mengurangi resiko kekecewaan? Karena ekspektasi kita itu kan terkadang kenyataannya itu tidak sesuai dengan harapan, gitu ya. Ekspektasi kita itu kadang tinggi, gitu ya. Kemudian kenyataannya itu tidak sesuai dengan harapan. Nah, kalau kita itu menempatkan idealisme yang realistis, itu harapannya kita akan mengerjakan sesuatu yang kita hadapi saat ini itu dengan sebaik mungkin, kemudian hasilnya juga kita serahkan kepada Allah, gitu ya, sehingga kita akan lebih menerima
kondisi atau hasil yang kita capai. Kemudian yang kedua adalah dengan kita tidak terlalu idealis atau idealis yang realistis, kita akan lebih mudah mencapai tujuan hidup. Kenapa? Karena dengan realistis itu justru kita akan memiliki kesempatan yang besar dalam mencapai tujuan. Kita akan menjadi orang yang fleksibel, kemudian tujuan tertentu, kita akan mudah beradaptasi dengan situasi yang lain, sehingga hal itu akan membantu kita untuk melangkah menuju ke yang lebih baik. Seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga, kenapa kok kita perlu memiliki idealisme yang realistis? Kalau realistis itu tidak akan membebani diri kita. Ya. Yang saat ini punya kesempatan S2 ya sudah fokus saja sekolahnya. Kalau misalnya sambil menjadi relawan ya fokus juga ke sana gitu ya. Yang saat ini berkarir pegawai negeri sipil atau mungkin yang bekerja di sebuah rumah sakit baik negeri maupun swasta, fokus saja dulu di sana sampai suatu saat nanti kita akan mendapatkan kesempatan yang lain gitu ya. Dengan tidak membebani diri ini gitu ya, kita akan tidak akan mentarget yang berada di luar kapasitas kita atau kemampuan kita. Sehingga harapannya keinginan kita itu akan insya Allah akan terrealisasi dengan kondisi atau dengan beban yang kita buat, namun beban itu atau cita-cita itu adalah sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Kemudian idealis yang realistis itu juga akan mendatangkan keberuntungan. Karena apa? Karena ketika kita itu realistis, itu akan membuka diri, gitu ya. Saat kita tidak mampu mencapai tujuan tertentu, itu akan datang beberapa bantuan, gitu ya, baik dari teman kita, gitu ya. Sama halnya dengan yang kita lakukan malam ini, gitu ya. Betapa masih ada adik-adik yang mungkin tidak seberuntung kita, gitu ya, yang mereka sebenarnya juga punya idealisme untuk bisa tetap melanjutkan kuliah, ya, tapi karena ada kepedulian dari kita, sehingga kita bisa memberikan bantuan entah seberapa besarnya untuk mereka yang membutuhkan. Sama halnya dengan kita. Saat kita realistis, insya Allah keberuntungan itu akan datang ke kita. Kemudian yang kelima, dengan idealis yang realistis, kita akan lebih mudah bersyukur. Kalau bersyukur, tentunya kita akan bahagia, itu pasti, ya. Dengan bersyukur pasti kita akan bahagia. Kemudian berikutnya, bagaimana dengan diri kita? Nah, kita harus tahu bahwa orang yang hebat itu tidak akan pernah sepi dari ujian. Namun kita harus bisa paham bahwa ujian tersebut justru akan membuat kita menjadi lebih kuat. Dalam apa? Dalam menghadapi tantangan kehidupan. Kenapa? Karena skill kita bertambah. Sama halnya kalau kita merecall masa lalu ya, kita tidak akan naik kelas kalau kita tidak bisa menyelesaikan ujian-ujian itu. Kita tidak akan naik dari tingkat 1 ke tingkat 2, dari tingkat 2 ke tingkat 3, tingkat 3 ke tingkat 4, kemudian sampai wisuda sarjana, kemudian ambil profesi, lalu lulus menjadi seorang nurse. Kalau
tidak lulus untuk menghadapi tantangan itu, ya. Yang mungkin waktu itu ada yang tergopoh-gopoh belajar SKS, ya, dengan bermodal restu dari orang tua, tapi setidaknya kita berani menghadapi hal itu, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita harus paham bahwa setiap yang hidup mesti tahu jalan hidupnya. Dan untuk tahu jalan hidup, mesti paham alur pemetaan kehidupannya. Kita tidak bisa membandingkan keberhasilan atau istilahnya keberhasilan kita dengan teman-teman kita, gitu ya. Karena apa yang ada di dalam diri kita itu adalah yang sudah terbaik untuk kita. Yang penting kita harus mensyukuri, kita harus memahami bahwa manusia itu diciptakan semuanya dalam keadaan sempurna. Nah, ini yang namanya semuanya dalam keadaan sempurna ini jangan sampai kita itu kalau kita sudah tahu bahwa diri kita itu diciptakan menjadi orang yang sempurna, jangan coba-coba untuk merubah. Sodik misalnya, sudah diciptakan sebagai seorang laki-laki gagah gitu ya. Kemudian ya ojo kemayu, no ya Leo. Vina juga demikian gitu ya. Sudah diciptakan sebagai seorang perempuan gitu ya, yang dengan kodratnya ya. Kemudian jangan mengambil kiprah yang menjadi bagiannya laki-laki ya. Dan kita harus ingat bahwa kita itu sebagai seorang manusia memiliki dua tugas. Yang pertama adalah khalifah dan yang kedua adalah hamba Allah, yang kita itu setiap tindakan kita itu harapannya adalah mencapai ridho Allah. Saya masih ingat untuk angkatan ini, angkatan 25 saat pelantikan nurse, saya pernah berpesan, majulah tanpa menyingkirkan orang lain. Mari kita berbuat baik dengan kemampuan yang kita miliki, tapi kita tidak perlu dengan hanya ingin maju dengan cara kita menjelek-jelekan orang lain. Dulu saya pernah berpesan angkatan ini dan saya ingin merecall kembali, mudah-mudahan anak-anak yang sekarang hadir masih ingat pesan saya waktu itu 3 tahun yang lalu. Nah, kuncinya adalah kita sebagai manusia, mari kita berbuat baik. Sharing atau kegiatan malam ini, di mana anak-anak memiliki tujuan yang sangat mulia, membantu adik-adiknya yang membutuhkan, entah berapapun tadi dana yang sempat terkumpul, dan entah berapapun yang nanti bisa didistribusikan. Insya Allah itu adalah dalam rangka anak-anak saya ini berbuat baik, di mana perbuatan baik kita itu pasti kita harus yakin sekali bahwa perbuatan baik itu akan kembali pada kita. Dan sebenarnya saat kita menolong orang lain, hakikatnya adalah kita sedang menolong diri kita sendiri. Jadi mungkin saya hanya ingin mengingatkan kepada semuanya, nanti mungkin yang sekarang sudah punya penghasilan, sebagian sisihkan untuk orang lain. Kita itu harus ingat bahwa sebagian rezeki kita adalah bukan milik kita, tapi itu adalah milik orang lain. Saat kita diberi lebih oleh Allah, sebenarnya kita sedang diuji. Apakah kita masih akan tetap membuka tangan kita sehingga sebagian yang kita dapatkan dari Allah itu apakah kita akan amanah untuk menyalurkan pada orang lain yang membutuhkan. Sekarang anak-anak ini sangat peduli
dengan adik-adiknya. Di sisi lain, saat ini kita juga masih dalam masa pandemi COVID. Saya menghimbau bagi anak-anak yang atau mahasiswa yang alumni yang saat ini diberikan rezeki berlebih, atau mungkin yang saat ini sudah bisa mendapatkan rezeki, ya, bisa mendapatkan penghasilan, tolong sisihkan sebagian itu. Mari kita membiasakan untuk bertawun sosial. Lihatlah saudara-saudara kita, mungkin tetangga sebelah kita, mungkin ada yang membutuhkan pertolongan kita, entah berapapun itu besarannya. Ya. Dan seandainya ada yang belum bisa memberikan dalam bentuk materi, kita masih bisa berkarya atau mendedikasikan diri kita kepada orang lain, kepada masyarakat yang membutuhkan dengan keilmuan kita, dengan pemahaman yang kita miliki, dengan sharing pengetahuan kita, dan juga mungkin dengan memberikan sikap yang baik kepada orang lain. Tentu tantangannya besar, ya. Termasuk misalnya kita ingin menyampaikan ke tetangga kaitannya dengan pelaksanaan protokol COVID aja tidak mudah, tapi jangan pantang menyerah. Selagi kita mampu, entah itu dalam bentuk materi maupun ajakan yang sifatnya ajakan moral, lakukan itu dengan senang hati, dan bismillah semuanya itu kita lakukan dengan menggapai ridho Allah. Tidak perlu kita misalnya iri dengan keberhasilan teman kita. Semua ada proporsinya, semua ada waktunya, semua ada takarannya, dan kita perlu ingat pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya. Beliau itu ketika memberikan kajian kepada murid-muridnya waktu itu, beliau sampaikan surat Al-Ma'un, di mana harapan beliau adalah supaya kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi poinnya adalah ketika kita hidup sekali, hiduplah yang berarti. Dan selalu mohon doalah, ya, selalu mohon pada Allah, berdoalah supaya kita bisa diberikan keringanan hati untuk selalu berbuat baik untuk sekitar kita, untuk keluarga kita, untuk agama kita, untuk masyarakat yang membutuhkan. Nah, itu pesan yang bisa saya sampaikan atau sharing yang bisa saya sampaikan, meskipun sedikit, semoga bermanfaat. Dan saya mohon maaf, sebenarnya semua itu adalah dalam rangka mengingatkan diri saya sendiri, gitu ya. Tapi saya yakin karena anak-anak ini adalah anak-anak yang luar biasa, yang memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Bahkan kegiatan malam ini adalah kegiatan yang niatnya, Masya Allah, tidak semuanya orang akan terketuk, gitu ya. Seperti ini, saya sangat bersyukur memiliki anak-anak yang hebat, anak-anak yang peduli dengan lingkungannya, anak-anak yang peduli dengan adik-adiknya. Insya Allah perbuatan kita akan kembali kepada kita masing-masing. Setiap kali kita akan melakukan sesuatu, kaji ulang itu semuanya. Ya. Upayakan sebisa mungkin meminimalkan untuk menyakiti orang lain. Upayakan sebisa mungkin untuk memaksimalkan memberi manfaat kepada orang lain. Ya, itu terus jangan lupa, ya, sekali lagi ini sebenarnya mengingatkan pada diri saya sendiri, namun karena semangat dari anak-anak nurse angkatan 25 ini yang luar biasa, jiwa sosialnya, jiwa relawannya, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang dilakukan malam hari ini bisa memberikan manfaat kepada
adik-adik, kepada orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Dan ingatlah bahwa sebenarnya malam ini kita berkumpul bukan sekedar untuk silaturahim, bukan sekedar untuk temu secara virtual, tapi pada esensinya adalah bagaimana kita bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada orang lain dengan cara kita berbagi, yang itu adalah sebenarnya untuk menolong diri kita sendiri. Demikian ya yang dapat saya sampaikan, karena tadi saya sudah dipeseni sama Sodik 15 menit, Bu, tapi ini kayaknya lebih ya, Dik ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf kelebihan waktunya gitu ya. Biasakan sekali lagi biasakan untuk ketika akan berbuat, pikirkanlah kembali, karena semua perbuatan itu akan kembali ke kita ya. Sekali lagi, ini kayaknya ada, ini kan angkatannya Dian ya, Dok, ya Sodik ya, Dian yang dari Kontor, ya kan? Ada? Ya, Bu. Ya, Dian itu pasti akan sangat familiar karena Bapak Kiai Gontor selalu berpesan, hidup sekali, hiduplah yang berarti. Saya belajar dari Zaki, anak saya, karena setiap nulis katanya, hidup sekali, hiduplah yang berarti gitu ya. Luar biasa, besok saya sampaikan ke Mas Sodik gitu. Nah, ini kebetulan ketemu. Alhamdulillah ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika tidak sesuai dengan tema yang diharapkan, tapi insya Allah meskipun sedikit, mudah-mudahan bisa diambil hikmah dari yang tadi sempat saya sampaikan. Untuk kajian-kajian secara teoritis ini banyak pakar gitu ya. Nanti Pak Mudang bisa menambahkan, Bu Yuni bisa menambahkan, Bu Kelly, Pak Fahmi, kemudian Pak Arif, Pak Afik ini luar biasa, ini juga jiwa relawannya luar biasa, semangatnya luar biasa gitu ya. Dan ada juga Bu Santi, alhamdulillah malam ini bisa hadir dengan tidak mengurangi waktu untuk bercengkrama lagi. Ini temu alumni, temu secara virtual. Saya cukupkan tadi yang menjadi poin-poin pesan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf saya terpaksa tidak akan memberikan tips-tips maternitas kepada Sodik, khawatir praktek saat ini ya. Nah. Kami sebenarnya sudah terhitung dewasa belum ya Bu? Aduh. Umurnya berapa sekarang? Nggak mau ngaku kan kalau udah tanya umur, tapi kalau Bayu pasti berani ngaku. Sedikit sensitif Bu. Nah, tuh. Iya. Makasih Bina. Iya, baik Ibu jangan kemana-mana dulu. Enggak. Dan dosen tersayang kami jangan kemana-mana dulu karena ada surat cinta juga yang sekiranya sepertinya akan membahas sedikit gitu ya. Yang siapa yang membuat surat cinta? Jangan-jangan muslimin. Ya, baik Ibu tunggu sebentar karena teman-teman mungkin ada yang ingin sharing dengan Bu Yani atau ada yang ingin ditanyakan. Ini lebih santai aja ya Bu Yani. Iya, betul. Santai aja karena mungkin kegiatan kita sehari-hari sudah cukup berat, jadi kita ngobrolnya yang santai-santai aja ya. Oke teman-teman, kalau sekiranya ada pertanyaan atau mau sharing boleh banget dinyalakan kameranya atau mungkin voice-nya saja tidak apa-apa, atau mungkin bisa tulis di chat pertanyaannya apa, oke? Silakan, boleh saya buka dari sekarang. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Silakan dinyalakan voice-nya dan juga videonya. Boleh saya bertanya, Ibu? Boleh, silakan. Boleh. Nanti kalau nggak bisa jawab, tak suruh jawab. Ini Fahrur nih, ya. Silakan muslimin. Masih ingat, Bu? Ingatlah. Gini Bu, saya mau bertanya soal masalah idealisme. Jadi mengenai idealisme, kadang saya itu merasa bahwa saya iri pada seseorang. Maksudnya dengan pencapaian diri seseorang. Tapi di sisi lain, kadang saya merasa bahwa saya ini beruntung pada orang lain gitu loh Bu.
Jadi bagaimana caranya bagi saya untuk mencapai idealisme itu gitu Bu. Wah, keren ini pertanyaannya ya. Tapi sebenarnya tadi satu sisi yang jadi kunci yang dari Bu Santi tadi sudah ada kan muslimin ya. Satu sisi Bu saya iri dengan pencapaian orang lain, tapi di sisi lain saya masih bisa berpikir bahwa ternyata saya juga lebih beruntung dari orang lain, gitu kan? Iya enggak? Nah itu tadi kuncinya sebenarnya syukur, ya kan? Kuncinya adalah syukur. Mensyukuri apa yang telah kita capai, mensyukuri apa yang telah kita miliki, gitu ya. Kemudian kita harus tahu bahwa kehidupan kita itu, makna dari hidup kita itu kan hanya dua, ya kan? Yang satu adalah khalifah, yang kedua adalah mencapai atau hamba Allah dalam rangka menyembah Allah atau menggapai ridho Allah, gitu loh. Kuncinya di situ. Jadi nanti otomatis iri itu akan menjadi iri dalam tanda petik gitu ya, positif. Iri dalam rangka untuk mencapai gitu ya, untuk mencapai keberhasilan-keberhasilan berikutnya, tetapi keberhasilan-keberhasilan itu harapannya itu akan bisa bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat, agama kita gitu loh. Jadi bagaimana keberhasilan-keberhasilan kita itu, kapasitas yang kita miliki itu bisa menjadi sarana untuk kembali lagi tadi beribadah, atau kembali lagi sarana untuk menggapai ridha Allah. Nah, itu sebenarnya kan ada proses kembali lagi di adaptasi Roy ya. Ketika kita muncul ada stresor, ya kan? Itu kan stresor ya kalau bahasa teori keperawatan kita. Saat kita iri kepada orang lain itu kan stresor. Tapi sebenarnya kan kita punya mekanisme coping kan. Mekanisme copingnya kan tadi sebenarnya muslim sudah tahu, yaitu kita tak memahami bahwa oh ternyata saya masih beruntung, ya. Jangan mendongak terus, sesekali lihat bawah, kan gitu toh. Nah, olahlah itu, gitu kan? Olahlah itu. Kalaupun tadi ada iri, bagaimana ya iri ini diolah, gitu kan? Diolah supaya kita tidak perlu membenci keberhasilan teman kita, tapi menjadi penyemangat kita, ya kan, untuk menjadi semakin berprestasi, semakin maslahat untuk umat, gitu loh. Semakin bisa memberikan kemanfaatan bagi orang lain dan keluarga dan lingkungan kita. Seperti itu muslimin, tinggal mau dikuatkan di mananya, di mekanisme copingnya apa di stresornya kan gitu. Kalau kita mengingat bahwa apa yang kita lakukan, apa yang saya lakukan ini adalah fungsinya dua tadi, insya Allah kita nanti akan lebih ringan untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Gitu ya. Memang manusia tempatnya salah, ya kan? Kadang yang nyeleweng sidik, nggak apa-apa. Kalau nyeleweng sidik, segera balik lagi, kan gitu. Nyeleweng lagi, segera balik lagi, gitu ya. Oke, saya rasa itu Bu Santi mungkin mau menambahkan, ini yang ahlinya. Halo Bu Santi. Tuh senyum-senyum tuh, Bu Santi kalau udah senyum itu Masya Allah. Ya Allah, ini Bu Yani ngerjain. Kerja duet ini nanti namanya ya. Ya. Ini namanya kita kerjasama, sharing knowledge gitu ya pada anak-anak kita. Gitu. Intan, tampak sekali. Enggak Bu Santi? Loh, di mute lagi. Nah, ini soalnya anaknya rewel lagi ya. Ya, tadi yang ditanyakan muslimin itu tentang bagaimana biar tidak iri gitu kali saya menangkap ya, saya nyambi-nyambi dengan yang lain. Ya, tadi Bu Yani menyampaikan bahwa bagaimana mengelola perasaan itu ya. Manusia itu memang ini contohnya ya. Tempatnya tidak pernah puas itu sudah sunatullah ya istilahnya. Karena, jadi kalau hujan minta panas, kalau panas minta hujan gitu ya Bu. Tapi kalau hujan, panas dikasih hujan malah ngece, udah tekek gitu kan. Nah itulah kalau manusia. Iya. Wes lulus pengen nikah, wes nikah pengen duwe anak gitu. Terus apa lagi? Ya. Jadi memang karena dengan itu Allah tuh
memberikan pada kita semua itu rasa ketidakpuasan itu bukan sebenarnya kalau kita pandai mengelola bukan hal yang negatif ya, karena dengan itu kan kita akan semakin bersemangat ya untuk meningkatkan apa yang sudah kita miliki. Cuma memang benar tadi yang sampaikan Bu Yani. Jadi ini jadi nggak tahu nak. Oh 4. Nah jadi kalau belajar dari ada yang di RSJ nggak gini kerjanya? Enggak ya? Ada dosen yang membimbing di rumah sakit jiwa ada Bu. Ya. Oke, baik. Santi maksudnya. Jadi semua saya rasa sudah pernah melewati stase ini ya, stase jiwa. Dan kalau kita belajar dari pasien-pasien mungkin bisa diingat bagaimana kalian mengkaji ya. Saya ini minta kita refleksi, flashback. Biasanya dulu kalau refleksi itu diminta untuk dilaporkan, tetapi untuk diri sendiri aja sekarang. Jadi kalau beberapa pasien itu akhirnya misalnya ada harga diri rendah gitu ya. Kemudian akhirnya ada yang waham dan lain sebagainya. Itu kalau saya selama merawat pasien itu akhirnya saya menyimpulkan bahwa memang obatnya penyakit hati itu memang harus bersyukur. Ya, memang harus bersyukur. Ya Allah, untung jawaban saya betul itu ternyata ya. Alhamdulillah. Ya. Enggak. Ini bayar. Iya, nanti ya. 8. Iya. Ya, jadi bersyukur itu adalah obat di dalam Islam sudah diajarkan. Dengan bersyukur itu kita akan terbebas dari banyak penyakit ya, termasuk di dalamnya adalah penyakit hati yang menyebabkan kita menjadi gangguan jiwa. Jadi kalau kita misalnya orang yang misalnya skizofrenia itu kan gangguan jiwa yang sangat berat, di mana dia sudah tidak bisa menilai dirinya sendiri, kemampuannya dan lain sebagainya. Kalau kita lihat memang awalnya adalah misalnya gelani apa yang sudah terjadi, kemudian kurang bersyukur, kemudian iri, tidak puas dengan apa yang sudah dicapai dan lain sebagainya. Jadi saya rasa memang yang tadi disampaikan Bu Yani itu benar kan. Kalau kita misalnya iri dengan keberhasilan orang ya jadikan itu sebagai bentuk motivasi kita untuk melakukan yang lebih baik. Tetapi jangan sampai ya kita kan ada doa pagi dan sore ya. Ya, doa pagi dan sore itu salah satunya kita menginginkan ada tidak perasaan iri dan dengki gitu. Ketika ada orang senang ikut senang, ada orang susah ikut susah. Jadi dengan seperti itu saya rasa penyakit-penyakit yang ada di dalam kita juga Allah itu akan memberikan apa yang kita harapkan gitu ya. Dengan perasaan-perasaan itu. Jangan sebaliknya, susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah gitu. Tadi yang ini bayarnya mahal. Iya, mahal. Iya, oke. Nyambi gini. Ya, saya rasa itu. Jadi memang pertama bersyukur, kemudian kita memang meniatkan apa yang kita lakukan itu untuk memberikan kemaslahatan seperti visinya UMY ya. Memberikan kemaslahatan untuk bersama tadi yang disampaikan Bu Yani, berbuat baik itu memberikan maslahat baik itu bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Jadi kalau saya dinasihati juga, mungkin ini sering saya sharing dengan Bu Yani juga, kalau kita berbuat sesuatu itu belum tentu orang itu yang akan membalas, tetapi dari orang lain mungkin yang kita nggak tahu. Ya saya merasakan, mungkin ada yang pernah saya ceritai ketika saya di negeri orang gitu, ibaratnya tidak punya siapa-siapa yang disambati. Pak ini yang ada yang ada di Arab ini bisa merasakan ya, Arab di Jepang gitu ya, di luar negeri. Kalau di Indonesia masih bisa minjem temannya ya, aku transfer dia minjem uang gitu. Tapi ketika di luar negeri itu kan susah juga mau minjem siapa gitu. Tetapi alhamdulillah insya Allah dengan kita menabung sekarang gitu ya,
menabung kebaikan gitu, berbuat sebaik-baiknya dan selalu bersyukur tadi, insya Allah kita akan dimudahkan dalam segala hal. Jadi rumput tetangga itu memang tampak lebih hijau, itu benar, ya. Ya, jadi kalau kita melihat selalu ke orientasinya ke orang lain, kok aku nggak seperti dia ya, kok aku belum seperti dia nggak hebat ya. Sebenarnya kita pun sebenarnya dipandang orang juga seperti itu gitu. Wang Sinawang ya Bu Santi Ya, Wang Sinawang ya betul. Ya, barangkali itu Bu Yani tambah. Ini bukan nasihat, ini menasihati diri saya sendiri juga. Terima kasih Bu Santi, alhamdulillah ya. Ini tadi untungnya klub muslimin ya, kalau enggak waduh gawat ini nanti sama Bu Santi. Terima kasih. Beda gitu ya. Oke. Yaitu Sodik diingat ya, rumput tetangga itu biasanya nampak lebih hijau. Sebenarnya kita itu hanya Wang Sinawang gitu ya. Orang lain itu kadang melihat wah ini kok lebih begini, lebih begini, lebih begini. Sama halnya dengan kita melihat orang lain gitu ya. Jadi yang tenang saja, disyukuri gitu ya. Semuanya diniatkan bagaimana kita berbuat baik untuk memberikan maslahat ke orang lain. Nah, ini tadi loh, yang Bu Santi sampaikan. Buahnya kebaikan dari bapaknya Sodik itu sudah didapatkan Sodik itu Bu. Betul, iya gitu ya. Kemudahan-kemudahan itu alhamdulillah ya. Ketika kita berusaha untuk bagaimana kita itu selalu berbuat baik, kemudahan-kemudahan itu alhamdulillah selalu ada dan itu datangnya kadang tidak disangka-sangka gitu. Saat kita mengalami kepentok sesuatu gitu, alhamdulillah bisa. Gitu ya. Saya juga waktu membuat rekomendasi untuk sekolah S2-nya Sodik ini juga kemarin, Dik, di siapa gitu kan? Nah, Sodik, Bu Yani isi aja sesuai yang Bu Yani pahami tentang diri saya. Ya sudah, saya isi apa adanya gitu. Seperti yang saya lihat pada diri Sodik dan alhamdulillah pertolongan Allah itu luar biasa ya, Sodik ya. Akhirnya lulus, itu contoh kecilnya gitu ya. Nah itu akhirnya ya kemudian itu ada dan tentu semua itu tidak terlepas dari orang kebaikan-kebaikan dari orang tua kita gitu ya, dan juga diri kita seperti itu. Vina mana yang tadi? Vin? Hadir Bu. Oke. Iya masih hadir. Baik. Terima kasih Bu Yani, Bu Santi, suntikan motivasinya, semangatnya dari Bu Santi dan Bu Yani. Vina bisa mengambil satu kalimat sepertinya yang cocok, yaitu daripada kita insecure lebih baik kita bersyukur sepertinya ya. Jadi masih banyak yang bisa kita syukuri dibandingkan kita insecure lah ibaratnya gitu ya. Betul. Karena kita belum tahu, bisa saja orang lain juga menginginkan apa yang ada di posisi kita seperti itu ya. Oke. Baik, sepertinya ini saat yang tepat untuk kita lanjut dengan ini ada surat cinta ya Bu ya. Jadi Ibu dosen semuanya sepertinya bisa didengarkan baik-baik. Ini adalah curahan hati kami gitu ya. Ada curhat gitu, tapi supaya lebih bikin greget, nama pengirimnya dan asal home base-nya akan Vina sebutkan belakangan. Vin, sebentar. Ini suratnya untuk ibu-ibu saja apa sama bapak-bapak? Semuanya. Iya. Nah, ya termasuk surat cinta untuk Pak Afek kan? Aduh. Oke. Yang pertama, ini atas namanya Sawi Rebus Bu ya, atas namanya Sawi Rebus. Di sini apa momen yang paling berkesan? Jadi Sawi Rebus ini cerita kalau momen paling berkesan itu tentu saja sebenarnya paling diingat adalah waktu CNE angkatan kami. Kenapa? Karena setelah persiapan matang, H-4 berubah seketika secara mendadak itu kalau katanya Mbak Sawi Rebus, Mbak ini ya udah Mbak berarti perempuan ya yang nulis ya. Banyak keluh kesahnya, banyak air matanya gitu katanya, tapi banyak kekompakannya dari positif hal tersebut gitu. Banyak pihak dari acara tersebut yang sedikit kecewa kenapa bisa itu terjadi. Ternyata Allah punya rencana lain untuk acara tersebut gitu. Kemudian apa momen atau hal yang paling disyukuri? Yang mereka sangat bersyukur sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu dosen yang sangat baik,
yang sudah seperti orang tua kami, kemudian bisa menjadi orang tua, menjadi guru, menjadi sahabat, dan juga keluarga. Selama di PSIK UMY, belajar banyak hal sekali, dan yang paling Vina kutip di sini adalah PSIK UMY memfasilitasi saya untuk tumbuh dan berkembang. Terima kasih banyak. Momen yang paling disesali, tidak mengeksplor lebih banyak organisasi di FKIK, yang pertama. Kemudian, dan itu baru terasa ketika mau selesai masa studi. Hal dari PSIK yang sangat disyukuri dan sangat membantu di dunia pasca kampus. Yang pertama adalah bisa beradaptasi dengan cepat, kemudian bertemu dengan orang-orang yang unik. Saya bersyukur sekali PSIK memotivasi kami untuk mengasah soft skill terutama. Kita tetap banyak sekali mendapatkan materi tentang keislaman, hal yang membuat kita bisa tetap waras walaupun banyak sekali stresor di dunia perkuliahan. Gitu, Bu. Pesan untuk pihak kampus, terima kasih PSIK UMY, khususnya dosen-dosenku tercinta. Ini sampai dituliskan semua loh, panjang sekali nama dosen-dosen kita satu-satu ditulis sekali. Panjang sekali tulisannya. Ini Masya Allah sekali untuk Mbak Sawi Rebus. Dan terakhir, I love you PSIK UMY, ini dari PKU Muhammadiyah Temanggung, home base-nya. Atas nama Mbak Laili alias Sawi Rebus. Itu yang pertama. Kemudian, maksudnya tumbuh dan berkembang tadi apa ya Laili ya? Udah ketebak kalau itu dari Laili mah. Kemudian, dari mana bisa nebak Yun? Kan dia yang paling nangis waktu SN, Bu. Oh gitu. Oke. Mau jual ginjal. Halo, Bun. Oke, Vin, Laili mana, Vin? Laili mana? Laili. Halo Bu Yani. Nah, sekarang Ginjalnya ini masih gitu loh. utuh dua nggak? Lel, masukannya apa Lel? Masukannya dari beberapa, ini mumpung ada Bu Santi, ada teman-teman gitu ya, dari bagian kemahasiswaan, ini sangat berharga sekali. Mumpung ini ada kesempatan gitu ya, masukannya apa nih? Masukannya untuk perbaikan tuh. Kalau dari Mbak Sawi Rebus ini tidak ada. Waduh, ini harusnya namanya di blur ini. Masukannya nggak ada sih, Bu. Kalau dari Mbak Sawi Rebus nih, aduh Mbak Sawi Rebus. Sepertinya Laili harus ganti nama Sawi Rebus ya besok ya. Ada mie-nya nggak, Lel? Ada epic ya, guys. Gimana, Bu? Sawi Rebusnya ada mie-nya nggak? Gih, Bu. Mohon, Bu. Oh ya wes. Ya, Bu, nanti beli dulu. Nggak ada masukan, Lel? Untuk perbaikan ke depan seperti apa gitu dari pengalaman kemarin? Sudah mantap, Bu. Saya selalu teringat sama dosen-dosen saya kalau sedang ada sesuatu hal di lapangan. Aku terharu. Terharu dengan Bu Uni, terharu dengan Pak Pudang, Pak Arif gitu ya. Oke. Ya, terima kasih, Vin. Oke. Baik, Ibu, kita lanjut ya. Ini Vina sedikit main tebak-tebakan apakah ini dari perempuan atau laki-laki ya, Bu ya. Di sini namanya tidak ada inisialnya, jadi terakhir saja. Apa momen paling berkesan? Selalu UUOSC. Momen paling berkesannya adalah selalu UUOSC. Kemudian apa momen atau hal yang paling disyukuri? Ini Masya Allah sekali sih, Bu. Menuliskan hafal doa penutup majelis, katanya hal yang paling disyukurinya. Kemudian, sebentar Bu, tebak-tebakannya disimpan dulu ya Bapak Ibu dosen semuanya. Kemudian apa momen yang paling disesali adalah di sini sih tulisnya ketemu ngade ya Bu ya, tapi kurang ngerti juga ini maksudnya apa, kayaknya tulisannya kurang lengkap deh kayaknya ya. Hal dari PSIK yang sangat disyukuri dan sangat membantu adalah mendapatkan jodoh, Bu, gitu ya, mendapatkan jodoh nih. Ketebak ini. Itu Dika yang sering inhal OSC. Kemudian pesan. Oh, Dika jodohnya di PSIK apa, Bu? Terus Win, terus tepak awek tuh kacau tuh. Ya, pesan untuk pihak kampus
singkat, padat, dan jelas. Matur nuwun katanya. Matur nuwun Pak Afek tuh. Oke. Ini asal home base-nya RSUD Tidar Magelang. Atas namanya Dika. I know. Minan itu, Bu. Dika Tegar. Minan sama Tegar. Tahan. RSUD Tidar Magelang. Ini yang alhamdulillah di tahun ini juga sudah melaksanakan pernikahan, alhamdulillah ya Bu, teman kami, atas nama Arifudin. Atas nama Arifudin bin Udin Samsudin, Bu ya. Jadi apakah ada yang ketebak semuanya? Arifudin ternyata kok jagoin hal toleh. Itu aja belum ketemu Pak Afek loh, apalagi ketemu Pak Afek Inhal terus loh. Saya Bu yang ketebak. Aduh, ya seperti itulah Bu ya, kurang lebih ya Bu ya. Kemudian dilanjutkan lagi, ini tebak-tebakan lagi. Apa momen yang paling berkesan? Ini sepertinya dari hati nulisnya ya. Saya senang dengan tulisan ini sebenarnya, mahasiswa dan mahasiswinya cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Jadi saya merasa gitu ya, merasa cantik gitu ya. Mahasiswanya cantik-cantik dan ganteng-ganteng gitu tulisannya. Begitu juga dengan dosen-dosennya. Kemudian apa momen atau hal yang paling disyukuri? Yang pertama, dapat ilmu agama yang nggak akan kita dapat di universitas lain, Masya Allah. Kemudian apa momen atau hal yang paling disesali? Bapak Ibu dosen sekalian sepertinya nanti harus mengecek satu-satu mungkin mahasiswanya ya. Apa momen yang paling disesali adalah sering TA Bapak Ibu. TA. Kemudian hal yang paling disesali adalah sering TA. Hal dari PSIK yang sangat disyukuri dan sangat membantu adalah ilmu umum dan ilmu agama seimbang dan seirama katanya. Dunia dan akhiratnya seimbang, Masya Allah. Kemudian pesan untuk pihak kampus ataupun PSIK FKIK UMY, mohon maaf Bapak Ibu, tidak bermaksud apa-apa, Vina hanya menuliskan apa yang tertulis. Tolong kalau buat jadwal kuliah yang pasti-pasti aja, jangan dadakan. Cukup kita-kita aja merasakan jadwal dadakan, adik-adik kita kalau bisa jangan merasakan hal yang sama Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Terima masukannya. kasih. Iya. Sekarang udah on time karena semua online ya. Jadi asal home base-nya dari PKU Muhammadiyah Gamping atas nama Agus Purwanto. Terima kasih Agus. Tuh Bu Santi, alhamdulillah sudah diperbaiki sama Bu Santi sekarang karena jadwalnya daring. Ya, jadi karena online itu nggak ada alasan mau macet mau apa Bu. Tapi masih bisa beralasan tadi itu ya, apa? Hujan sinyalnya jelek. Sekarang malah belum ada jadwalnya sudah diajar Bu. Oh gitu. Ya. Hebat ini. Ada lagi, Pin? Ada Bu. Ini saya tersentuh sih Bu membacanya ketika mereview ini. Salah satu yang membuat saya tersentuh adalah apa momen yang paling berkesan adalah gak ada hal yang gak berkesan saat bersama dengan kalian, dalam arti keluarga PSIK semuanya berkesan, bahagia ataupun sedih, momennya semua berkesan buat saya. Apa momen atau hal yang paling disyukuri menjadi pribadi yang lebih baik setiap tahunnya karena didukung oleh lingkungan, teman-teman, keluarga yang selalu memberikan saya semangat dan motivasi selama saya berada di sini. Apa momen hal yang paling disesali? Adalah tidak membaur dan ikut sibuk acara apapun dari semester 1. Kemudian hal yang paling disyukuri, cara berpikir dan ilmu yang diberikan sangat membantu sekali di dunia kerja, dan pengalaman selama di kampus sangat membantu. Kemudian pesannya adalah
terima kasih atas semua kepedulian terhadap mahasiswanya. Saya selalu bangga menjadi keluarga PSIK FUMY. Tetap semangat dan maju terus alumni saya. Itu, Bu. Dari RSUD Temanggung, Miftahul Jannah Supriyono. Alhamdulillah. Baik, kurang lebih seperti itu, Bu, surat cinta yang kami berikan untuk PSIK alma mater kami, mewakili dari semua home base. Mungkin Budang itu ini tadi saja. di-record ya, Pak Budang ya? Mungkin itu saja. Nggih, Bu, di-record, Bu. Ini kan bisa jadi masukan kan untuk pengisian. Ya, bagus ini malah. Alhamdulillah. Ada Nggih. Pak Sahru juga. Insyaallah, Bu. Oke. Terima kasih semuanya masukannya. Iya, alhamdulillah. Oh, ada Ustadzah Bu Nur Azizah juga rupanya. Untuk total sebenarnya banyak sekali Ibu masukan, tetapi karena waktu yang sepertinya harus kami rapat persingkat kembali gitu, lebih efektif. Nanti kalau semisalnya menginginkan bisa insya Allah kami dikirim ke Bu Uni, apa Pak Arif, apa Pak Budang, atau Bu Santi. Siap menerima, Bu. Penggantinya tracer studi. Ya iya. Wah, kalau tracer harus diisi, Dik. Kalau ini untuk perbaikan pembelajaran kan nanti. Boleh tanya nggak, Vina? Iya, Ibu. Kurang lebih itu surat cinta yang bisa kami sampaikan untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf sekiranya tidak bisa Vina bacakan satu persatu, tetapi insya Allah apa yang teman-teman tuliskan, apa yang teman-teman harapkan, insya Allah bisa menjadi hal yang baik untuk alumni kita nanti ya, untuk PSIK ya. Baik, sebelum melanjutkan ke acara kami, pemberian beasiswa pendidikan dan tadi Bu Santi Bu Santi mau ngomong. Oh iya Ibu, maaf ya Vina, terima kasih waktunya. Saya senang sekali mendapatkan banyak masukan dari tadi. Mungkin yang lainnya bisa dikirim ke kami juga, karena kebetulan ini Vina dan teman-teman yang lainnya ini kan kebetulan untuk kurikulum dari keperawatan itu akan diperbaiki ya, ada revisi sesuai dengan rekomendasi dari AIPNI. Nanti pandu-panduannya akan dikirim oleh AIPNI. Nah, kira-kira kami juga nanti akan kita kirimkan ya melalui Pak Budang dan Bu Uni. Mungkin nanti harapan kan kalian sudah kerja semua ya, sudah kerja, kemudian sudah pernah paling tidak mendapatkan feedback itu dari tempat kerja. Kira-kira apa yang perlu ditingkatkan dari proses pembelajaran, khususnya barangkali untuk kurikulum yang perlu ditambahkan, atau mungkin ini sebenarnya nggak perlu karena yang perlu ini gitu ya. Nanti kami sangat membutuhkan itu dari alumni, dan mungkin kita bisa mengadakan seperti ini juga ya nanti untuk khusus untuk hal itu, karena kami ingin juga mendapatkan masukan banyak untuk perbaikan. Seperti teman-teman yang bekerja di luar itu kan ada beberapa kemarin sempat WA-WA-an dengan saya, ada Ayu, ada Rizka gitu, tentang masukan-masukannya. Nah, itu seperti itu sangat kami harapkan gitu ya. Untuk nanti membantu kami dalam penyusunan kurikulum. Nanti insya Allah tahun depan selain kurikulum ganti juga pengelola akan ganti, sehingga nanti kita bisa berikan ke pengelola selanjutnya gitu. Barangkali itu Bu Yani, Mbak Vina, makasih. Ya. Jadi Vin, mungkin ini ya dari alumni kan biasanya kan ada penilaian kinerja oleh institusi atau instansi masing-masing tempat bekerja. Apa yang dirasa sudah kuat gitu ya? Apakah mungkin kemampuan dalam penanganan pasien yang bagian apa atau seperti apa? Kemudian apa yang dirasakan masih perlu peningkatan atau perbaikan gitu ya? Kemudian apa yang mungkin akan menjadi kebutuhan ke depan? Tolong itu nanti bisa disampaikan ke Bu Santi untuk perbaikan atau peninjauan kurikulum. Gitu ya, Vin? Iya, Ibu. Ya. Baik, terima kasih banyak. Baik, Ibu, kita berlanjut
ke acara berikutnya. Ini penyampaian beasiswa stimulan belajar dan penyampaian beasiswa pendidikan yang insya Allah akan kita sampaikan langsung kepada di sini sudah hadir adik-adik kami, Ibu. Ada 7 adik-adik kami tersayang yang sudah hadir, sudah bergabung dari tadi. Mohon maaf, saya lupa untuk menyapa adik-adik semuanya. Atas nama di sini ada Mas Fahmi, kemudian ada Rahma juga, kemudian juga dan adik-adik yang lainnya sudah hadir semuanya ya. Baik, di sini saya akan mempersilahkan kepada Dika selaku ketua acara, ketua kegiatan untuk menyampaikan secara langsung pemberian beasiswa ini kepada Dika. Saya persilahkan Dika, silahkan untuk dilaporkan. Ya, terima kasih Vina. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ibu dosen yang hadir, insya Allah kemarin kami sudah menghimpun sejumlah dana yang insya Allah akan kami serahkan pada malam hari ini. Baik, saya mewakili teman-teman sekalian dan juga para donatur yang sudah menyumbangkan sebagian apa yang dimilikinya untuk dimanfaatkan. Baik, insya Allah teman-teman, adik-adik, pertama kepada saudara Fahmi Ma'arif, insya Allah kami menyerahkan sejumlah 3 juta rupiah untuk dana pendidikan dan juga untuk Rahma Arif sejumlah 2,5 juta rupiah untuk dana pendidikan. Juga untuk pertama Fathal Khairu Wajib dari Ilmu Keperawatan angkatan 2011, kedua Nur Khalisah, Nanda Apriliani, Fatimah, dan M. Faizal. Ini akan mendapatkan masing-masing Rp300.000 sebagai dana stimulus untuk pendidikan. Insya Allah nanti dananya akan kami transfer langsung ke adik-adik. Semoga dapat diterima dengan baik dan juga dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Saya kira itu dari saya. Saya kembali serahkan ke MC. Ya, baik, terima kasih Dika. Untuk adik-adik, boleh saya ingin dengar suaranya adik-adik. Apakah masih stay di sini? Rahma, Fahmi, kemudian siapa lagi tadi, Dik? Bisa saya dibantu? Fathal dan Sudar. Saya bantu Mbak Pina. Halo, waalaikumsalam. Ini sudah ada nih Dik. Halo. Halo, assalamualaikum adik-adik. Ini yang adik-adik lainnya. Selamat datang di keluarga besar PSIK ya semuanya ya. Iya Kak. Iya. Alhamdulillah. Ya, mungkin Dika ada yang ingin disampaikan, semoga. Oh iya. Pesan dari mungkin dari teman-teman yang lain. Iya. Saya mewakilkan teman-teman sekalian yang sudah berdonasi. Insya Allah dari yang kami sumbangkan ini adalah insya Allah dana yang terbaik ya untuk teman-teman sekalian. Baik nanti akan dimanfaatkan untuk stimulus belajar ataupun untuk yang lain yang berkaitan dengan pendidikan teman-teman sekalian. Semoga bisa diterima dengan baik. Dan saya berharap ini juga sebagai awal. Jadi teman-teman, saya berharap teman-teman akan bisa melanjutkan perjuangan ini di waktu yang akan datang. Jadi insya Allah akan selalu ada yang harus kita bantu. Dan semoga kita bisa menjadi salah satu penolong untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Saya kira itu saja. Iya, baik. Terima kasih Dika atas penyampaiannya. Kemudian tanpa mengurangi rasa hormat kepada seluruh
dosen, kemudian staf yang hadir pada hari ini, yang mengucapkan terima kasih banyak telah memfasilitasi kami juga agar penyampaian ini bisa berjalan dengan baik ya Dika ya. Kami mengucapkan terima kasih dan sekiranya nanti mungkin untuk penyampaian beasiswa tersebut bisa menjadi prodi bisa menjadi ke depannya, doa kami semoga bisa terus berlanjut untuk melakukan kebaikan. Itu saja untuk adik-adik sekalian, terima kasih banyak sudah hadir. Selamat datang di keluarga PSIK. Kita berkenalan, kita dari PSIK 13 ya adik-adiknya, mungkin adik-adik yang masih melanjutkan studi belum sempat bertemu dengan kami di kampus, tapi itu tidak menjadi masalah walaupun itu jadi. Terima kasih Dika penyampaiannya. Ya, kemudian saya lanjutkan Dika. Silahkan. Ya, sesi berikutnya adalah penutupan. Saya mengundang kosema kami, Saudara Rizky Sodikur Rahman untuk menutup doa. Ya. Masih mute, Sodik. Oh iya. Ya, mohon izin mungkin sedikit menambahkan. Jadi itu total kami mendapatkan donasi kurang lebih adalah 7 juta. Lalu insya Allah nanti biar langsung simbolis secara langsung, besok ada teman-teman yang memang bekerja juga di UMY, nanti bisa diwakilkan sama prodi pun bisa ya. Itu tambahan dari kami. Dan yang kedua, terima kasih, semoga adik-adik semakin semangat untuk belajar, semakin semangat untuk studinya, insya Allah akan diganti yang lebih baik, dan teruskan tali perjuangan kakak-kakaknya, tali perjuangan kami, jadi biar bisa nanti sirkuler ya, maksudnya akan terus dikebaikan pada semuanya. Terus yang ketiga, terima kasih sudah Bu Menteri, Ibu dosen-dosen semua yang sudah hadir, meluangkan waktunya, bisa bersama-sama. Ya, alhamdulillah Ibu ya. Ini sudah berkembang Ibu di 70 kilo menjadi lebih. Ya. Mungkin saya mewakili teman-teman sebelum kita tutup acara pada kali ini, tutup sesi pada kali ini. Bisa kita tutup dengan doa penutup majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih waktu dan semua selalu diberkahi dan diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jadwal kita tetap sama ya. Ya. Yo, PSIK UMY 2013. Semangat, semangat. Semangat, semangat. Yes. Kepada ngantuk semangat, semangat. Yes. Alhamdulillah, barokah ya, mudah-mudahan. Barokallah untuk semuanya. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih semuanya.
Terima Jaga kasih Ibu. kesehatan ya, yang Tetap menebar kebaikan ya semampu yang bisa kita upayakan. Insya Allah. Bismillah ya. Ini tepat waktu ya Dik ya, sampai jam 21.30 sesuai jadwal. Iya Bu. Iya, Bu. Alhamdulillah. Buni terima kasih. Terima kasih semuanya. Udang. Nggih, Bu Yani, sami-sami Bu. Oh, iya. Sudah boleh live ini Sotik? Teman-teman semuanya, Ibu dosen. Ibu. Boleh dinyalakan semua teman-teman. Videonya kita foto sebentar ya. Ada orang kita Taiwan itu, Masya Allah. Oh, screenshot dulu ya, Iya, teman-teman. sama Ara. Mohon maaf, nggak pakai jilbab nih Bu. Bapak Ara ojo nganggo jilbab. Pak Fani nggak usah pakai jilbab, Pak. Bapak Ibu dosen, teman-teman sekalian, sebelum kita mungkin ada kegiatan yang lain, boleh dinyala foto sama-sama. Ini momen yang jarang-jarang gitu ya. Ayo kita sama-sama ditutup. Oke, untuk hostnya boleh di capture ya. Siapapun yang ingin meng-capture boleh di-capture. Ini saya hitung 1 sampai 3, kita semuanya ngelihat kamera semua ya. Ya. Senyumnya 10 detik ya. Sudah dinyalakan semuanya. Ya. 10 senyumnya 10 detik ya. Yang belum pakai siap. 5, 4, 3, 2, 1. Capture. Lagi. Oke. Sekian sudah cukup Lagi. ya. Oke. Sekali lagi. Ini pasang tampang manis banget. 3, 2, 1. Oke, capture. Ya. Iya, kan mengucapkan terima kasih banyak. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan hanya milik kami. Sampai jumpa di acara-acara berikutnya. Semoga kita masih diberikan kesehatan. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan juga yang ada, nggih. Baik. Sehat semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam. Di lain waktu ya. Mudah-mudahan dalam kondisi yang lebih barokah. Amin, insyaallah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Bapak Ibu dosen. Izumi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konsumsinya monggo diambil di Mbak Bin. Ngambil mana snack nasi kotak gimana ngambilnya? Di Mbak Bin. Udah. Bapak Ibu dosen, terima kasih banyak sudah meminjamkan Zoom-nya untuk kami. Terima kasih teman-teman ya. Sama-sama Dika. Ya Allah, nanti rekamannya saya serahkan Pak. Teman-teman yang masih di sini, Treasure studinya jangan lupa diisi. Nanti saya ditagih terus. Jangan lupa diisi treasure-nya. Mana? Nggak dapat pulsa lagi Pak Bu. Kurang stimulus ini. Tik, kosnya di mana Tik? Siapa tuh? Dari Dimas Pak saya. Hah? BPSDM Malang, jadi dapat fasilitas mes. Oh di mes. Iya Pak. Di Ijen. Iya Pak, di Ijen Pak. Dekat apa? Depannya MUG. Oh, depan MUG. Orang yang tanam ini. Iya Pak. Dapat lumayan Pak, dapat makan, dapat tempat itu. Salah. Oh, alhamdulillah.
Ustaz. Tempat saya di anu Dik, sebelum dipakai Dik. Gimana Pak? Pakai setelah pintu tol itu. Oh ya ada pakai blimbing berarti Setelah Pak. pintu Habis tol. Ya di blimbing. Oh ada rumah 50 berarti. Pak? meter dari pintu tol. Siap ya Pak, besok kalau pas bisa dan Pak Afif Siap. pas di mana bisa konsul saya Pak. Oke, siap. Siap. Titip salam dari Lucy buat teman-teman PSI ke-13 dan para dosen. Mohon maaf tidak bisa tampil di Zoom karena sinyal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lucy, semoga lancar studinya. Ena alhamdulillah sudah pulang dari karantina ya Nak ya. Mantap. Perjuangan. Alhamdulillah sudah seminggu di rumah, udah kerja lagi. Alhamdulillah. Sudah lulus dari pesantren COVID ya Nak ya. Sudah. Enak, semangat. Siap, semangat juga buat teman-teman ya. Kak Ena, semangat. Semangat juga Leli. Mas Anom gimana Mas Anom kondisi di Temanggung? Alhamdulillah semakin naik Mas Sodik. Mas Anom, sehat Mas Anom. Semangat Mas. Mas Anom semakin tua. Sembarangan. Anda ya Mas. Yang naik apanya? Jangan gitu Laili. Leli jangan bikin insecure. Iya. Oh no, saya kerja kamu sudah mampu dong. Sorry Pak. Mas Anom, ya ampun, lucu banget. Oh belum. Dengarkan kata orang. Saya tuh pengen tanya sama Intan sama siapa Merisa. Kabarnya yang di Bambang Lipuro itu gimana sih? Apa, Baik-baik saja, Pak. Alhamdulillah. Berlanjutan. Rizka yang berlanjut Pak. Rizka, Pak. Rizka. Rizka Putri. Saya mah diam-diam aja, Pak. Saya cuma nyimak, Pak. Saya adem ayem, Pak. Oh, Rizka nggak hadir ya ini ya? Nggak ada kayaknya. Harusnya mungkin Pak ya. Alhamdulillah. Monggo yang masih lagi, monggo. Terima kasih.